Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila muallif kitab Safinatun Najah As-Sayyid Salim bin Sumer Al-Hadrami wa usulihim wa furu'ahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa dzurriyyatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim firli wali walidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soke, durung soke nyawa wis mulih. Astaghfirullah
kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Safinatun Najah. Mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah maslahat manfaat wa ni'mata wa sa'ada wa salama fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, monggo sedhereng niat diniati thalabul ilmi lillahi taala. Kalau inget dawuhe Imam Ghazali, wong sing sering ngaji, barokah ngaji, insyaallah nang jero kuburan ndak kesepian. Ini dawuhe Imam Ghazali. Mugi-mugi barokah. Para hadirin ingkang minulya, alhamdulillah sakniki halaman 19 bab tentang salat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Arkanu utawi pira-pira rukun salatil janazati, salat jenazah iku sab'atun pitu. Rukun-rukun salat jenazah ada 7. Kemarin ada request dari luar pulau untuk jangan sering-sering membaca bahasa Jawa, curu bahasa nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu utawi kang awal, yang pertama iku an-niyatu, niat. Yang pertama adalah niat. Atsani utawi kapindo atau yang kedua iku arba'u takbiratin, 4 takbir. Nomor 2 4 takbir. Asalisu utawi kaping 3 atau yang ketiga itu al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong sing kuwasa. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi'u utawi kaping 4 atau yang keempat iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah. Al-khamisu utawi kaping 5 atau yang kelima iku as-sholatu, maca sholawat, membaca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tsaniyati sakwise takbir nomor 2. Asadisu utawi kaping 6 utawa yang keenam iku ad-du'a undungakno, mendoakan lil mayyiti maring mayit, kepada mayit ba'da tsalisati sakwise takbir yang ketiga. As-sabi'u utawi kaping 7 atau yang ketujuh iku assalamu, salam. Yang ketujuh adalah salam. Para hadirin ingkang minulya, niki salat jenazah niku kuwatah keterangane. Kathah keterangane. Lek panjenengan kebiasaan salat jenazah atau ikut salat jenazah wis apal amalane, yakin apal, nggih.
Tetapi ada banyak hal-hal yang harus diketahui sebab saniki terkait dengan jenazah, ziarah kubur dan sebagainya. Banyak orang-orang yang menyalah-nyalahkan, banyak yang membid'ahkan dan banyak yang syirikan. Sehingga saya akan lebih banyak membahas tentang yang terkait sebelum sholat jenazah. Jenazah niku napa para hadirin? Jenazah itu kalau kita dalam bahasa Indonesia itu adalah badan atau tubuh mayit yang sudah meninggal dunia. Jadi ada jasad manusia yang kaku itu adalah atau tanpa nyawa itu adalah jenazah. Nah, di dalam Kamus Al-Munawwir, kamus tebal karangannya ulama Jawa Kiai Haji Ahmad Warson Munawwir, pengasuh pondok pesantren Krapyak ya Yogyakarta. Niku ten kitabe Kamus Al-Munawwir, beliau seorang hafizul Quran, juga seorang jago bahasa Arab yang meninggal tahun 2013 yang lalu. Makam beliau ada di Dongkelan Kauman, di Masjid Patok Negoro, Patok Negoro, Tirto Nirmala Kasihan Bantul. Niku wonten Masjid Patok Negoro. Patok Negoro niku wonten sekawan ten Jogja. Niku zaman Hamengkubuwono pertama ada 4 patok ya. Jadi untuk batas-batas keraton. Niku ada patok Masjid Patok Negoro jumlahnya sekawan. Lah ten Masjid Dongkelan iki termasuk patoke kerajaan Yogyakarta sing sisih selatan, nggih. Dengan kiai pertama sebagai pengasuh adalah Kiai Haji Syihabuddin atau dikenal dengan Mbah Yai Dongkol, sehingga muncul nama Dongkelan. Nah, kalau kita bahas ulama ten Jogja niku wonten 4 masjid sing digawe patok negara, nggih, patok negara. Lah, ada 4 masjid para hadirin. Jadi ketika Hamengkubuwono pertama itu nyantri ke Mbah Kiai Muhammad, nggih, Muhammad Fakih, itu memerintahkan kepada Hamengkubuwono pertama untuk membuat masjid sebagai tempat penggemblengan akhlak dan budi pekerti. Ya, kalau itu dulu Masjid Dongkelan ini itu pernah dibakar Belanda ketika perang Diponegoro pada tahun 1825 Masehi, kemudian dibangun kembali oleh Hamengkubuwono ke-7 pada tahun 1901 Masehi. Jadi itu mereka wonten sekawan, wonten Masjid Patok Negoro Ad-Darajat niku ten daerah Babatan, Bangun Tampan, Bantul. Wonten iku sisih timur. Wonten Masjid Patok Negoro Melangi ten Nogotirto, Gamping, Sleman sebelah barat. Wonten Masjid Patok Negoro Ploso Kuning niki ten Miro Martani kalau nggak salah Ngaglik, Sleman. Niku ten sisih utara. Dan sisi selatan adalah Masjid Patok Negoro Dongkelan Kauman. Niku wonten makam keluarga besar masyayikh dari pondok pesantren Krapyak Yogyakarta, termasuk pendiri pondok Bayai Munawwir. Nah, kalau sandingan ten Jogja niku selain ten Dongkelan niku wonten Masjid Ploso Kuning atau temriku wonten namine Mbah Kiai Nur Iman Melangi, nggih, Melangi. Yai Nur Iman Melangi niki termasuk dulur tuwae Hamengkubuwono pertama. Ibuke niku Raden Ajeng Retno Susilawati, anake Untung Suropati atau Raden Aryanegara Pasuruan. Niki jadi semua terkait sejarah, bahas sejarah nih. Lah ten Kamus Al-Munawwir Al-Janazah nggih. Al-Janazah niku turunan dari isim masdar atau dalam bahasa Inggris adjektif yang diambil dari fi'il madhi. Janaza yajnizu zanajatan atau jinazatan.
Kalau huruf jimnya dibaca fathah zanajatan, maka artinya orang yang sudah meninggal. Kalau kita kasrohkan huruf jimnya jinazatan, menurut Kiai Warson Munawir artinya orang yang sedang mengantuk. Nah ini ini bahasa Arab. Makanya istilahnya jenazah atau janazah. Ya. Nah niki para hadirin ingkang minulya, sedangkan menurut Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Tasyirul Fazl Tanbih, beliau mengatakan bahwa al janazah itu jamaknya menjadi al janais, artinya apa? Yang menutupi. Jadi kalau orang dikatakan janazah berarti orang yang sudah meninggal tertutupi oleh sesuatu. Niki janazah, nggih, niki janazah. Lah, terus pun dihukumi salat jenazah niki. Terus pun dihukum salat jenazah. Saderenge kita membahas tentang arkanus shalah, ini banyak hal yang harus disampaikan agar kita paham tentang terkait dengan salat jenazah. Karena banyak sunnah-sunnah yang nampaknya ditinggal oleh kita di dalam sholat jenazah. Nah, hukum sholat jenazah itu kayak yang lain, kayak hukum memandikan, hukum mengkafani, ya. Niku hukumnya fardu kifayah. Ya, seluruh ulama mazhab mengatakan itu fardu kifayah atau wajib kifai. Tetapi ada keterangan dari Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, ulama yang wafat tahun 2015 yang lalu, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu mengatakan walaupun hukumnya fardu kifayah, tetapi kalau ada satu orang pun, seorang pun yang melakukan, maka seluruh kewajiban orang muslim gugur. Ngoten. Satu saja niki gugur. Nah, ini pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama mazhab Syafi'i. Ya. Ndak harus semua. Misalnya untuk saat idro ini orang yang meninggal, ada yang meninggal, ya cukup misalnya satu orang yang menyolati, maka menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu sudah gugur semua kewajiban kaum muslim di desa tersebut. Ngoten. Tapi ya sawangan ya Pak, mosok satu desa sing jambange satu orang ya enggak mungkin. Ya. DJ ini surga ya mangkene. Lah, dari sekian hukum sholat jenazah ternyata kalau ada orang yang mengatakan loh, hukum sholat jenazah hukumnya sunnah, jangan dihina, karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa sholat jenazah hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah kifayah. Sinten ulama tabi'ut tabi'in sing namine Al-Imam Al-Asbah Ibnul Faraj yang wafat tahun 840 Masehi di Mesir. Niki tok sing ngomong sunnah kifayah. Lah lek pendapat kan macam-macam ya. Makanya ada orang hukumnya sholat jenazah sunnah. Wis tahu ngaji. Berarti sampean ngapek pendapatnya Imam Al-Asbah Ibnul Faraj, ulama tabi'in niki. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian satu desa tidak ada yang menyolati, maka menurut Imam Al-Asbah itu hukumnya tidak berdosa, hanya meninggalkan kesunahan saja. Nah, ini biar paham ya. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Sinten niku Imam Al-Asbah Ibnul Faraj, beliau salah satu murid dari Imam Malik. Ya, salah satu murid dari Imam Malik. Imam Malik wafat tahun 745 Masehi. Setelah Imam Malik wafat, maka Imam Al-Asbah niki tumut murid senior, nggih, sing namine Imam Ibnul Qasim, santrine Imam Malik. Niku sing wafat tahun 806 Masehi. Imam Ibnul Qasim Al-Maliki itu ikut nyantri ke Imam Malik selama 17 tahun. Loh, 17 tahun nyantri nih. Ya. Kemudian setelah itu ikut yang seniornya Imam Ibnu Wahab. Tapi bukan Wahabi ya. Ulama Muhammad Abdul Wahab niku 1890-an.
Cuma niki adalah memang betul-betul ulama tabiut tabi'in sing namanya hampir sama, yaitu Imam Ibnu Wahab. Niku santri ini Imam Malik yang nyantri ke Imam Malik selama 20 tahun. Wong biyen ngoten niku. Orang-orang dulu nyantri ya puluhan tahun. Nah sekarang banyak ngetren orang-orang yang belajar Facebook, belajar medsos, rumongso pintar, merasa pintar, akhirnya nggak tahu belajar, menganggap pintar. Yang berbeda disalah-salahkan. Ini sudah. Kalau memang ikut ulama salaf, ayolah ikut ulama salaf. Ngesenau sing temenan, belajar sungguh-sungguh selama belajar yang lama. Nah, sing asik ngeten Imam Ibnu Wahab Al-Maliki sing wafat tahun 813 Masehi itu ternyata orang yang sangat cerdas. Beliau mampu menghafal ratusan ribu hadis sak sanadnya, sak riwayatnya. Tetapi beliau mengalami kebingungan untuk memahami hadis. Akhirnya beliau datang nyantri ke Imam Malik, juga nyantri ke Imam Al-Laitsi Ibn Sa'ad. Kemudian oleh Imam Malik ditunjukkan, ambil hadis ini, tinggalkan hadis ini pakaian, ini jangan dipakai, begitu selama 20 tahun. Bayangkan ya, kita ngaji seminggu sekali. Dan Imam Ibnu Wahab 20 tahun. Ini para hadirin rahimakumullah. Sehingga apa? Sehingga orang belajar hadis ya, kalau ikut ulama salaf ya, ulama tabi'ut tabi'in termasuk Imam Ibnu Wahab, Imam Al-Asbah tadi termasuk ulama salaf. Sehingga beliau belajar hadis tidak hanya hafal satu hadis saja, delalah bukan. Ratusan ribu hadis dia hafalkan dan berguru di hadapan ulama hadis. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Sekarang ada pertanyaan ngeten, salat jenazah apakah boleh berjamaah atau juga boleh sendirian? Itu pertanyaannya. Nah, ibu-ibu apakah boleh salat jenazah? Niki selama ini kan kita lihat ya, kita amati hampir ketika ada orang meninggal dunia, hampir ibu-ibu atau kaum perempuan tidak ikut sholat jenazah. Makanya kalau bedah dan mazhab Syafi'i. Dan juga kita juga harus tahu sholat jenazah pun bisa dilakukan di kuburan. Kalau sambungin. Nah, para hadirin ingkang minulya. Jadi kalau baleni mazhab Maliki tidak disyariatkan sendirian, harus berjamaah, ya, harus berjamaah. Niki beda pendapat, ya. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh sendirian, maka kita bisa menyimpulkan bahwa orang itu ikut mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki. Nah, memang ibadah sholat jenazah ini unik, ya. Unik ini apa? Itu karena memang masyru' itu disyariatkan kepada Kanjeng Nabi, ya, disyariatkan, dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Dan juga sholat ini unik gitu loh. Karena apa? Tidak ada sujud, tidak ada ruku. Ono yang berdiri kali takbir, ngoten. Ya, takbir. Tidak ada. Kalau kita niat kayak Abu Nawas, lucu juga. Abu Nawas ketika tetangganya meninggal, ya, kemudian Abu Nawas disuruh ngimami sholat jenazah. Kemudian ngimami, ketika habis takbir ada ruku. Niki Abu Nawas. Lah liyane ya gak ngerti, akhirnya melok sampai salam. Jadi ono ruku, sujud dan sebagainya. Sak marine sholat jenazah, Abu Nawas ditakoki ambek masyarakat, "Was, ono jenazah, ono rukuke. Lho, sampean gak ngerti apa? Dosae mayit iki gede." Jadi foto dirukuki ngoten ya, masyaallah. Niki Abu Nawas, tapi ojo ditiru ngoten. Ditiru. Amburadul wae. Nek ora ditiru rahimakumullah.
salah satu ibadah yang tidak ada di zaman Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sholat jenazah. Sebab Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad atau Rasul sebelum Nabi kita itu tidak ada perintah tentang sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini perintah yang hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita luar biasa nih. Ya. Dulu tidak ada umat lain nanti ya ditunggang ngoten to. Ya. Ini Kanjeng Nabi napa disolati. Wah, luar biasa nih disolati. Nah, untuk rukun para hadirin, rukun niku kalau di kitab ini itu ada 7 nih, wonten pitu. Tetapi kalau kita membaca kitab-kitab lain, ternyata ulama antar mazhab berbeda tentang jumlah rukun sholat jenazah. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu sesuai kitab niki, Safinah ada 7. Kalau mazhab Maliki cuma 5 rukun tanpa surat Fatihah kali sholawat. Ini mazhab Maliki. Kemudian mazhab Hanafi cuma 2 rukun. Berdiri kali nopo? Kali 4 takbir ini. Ya. Tuwiti kat biyen titi mazhab Hanafi. Rukun salat ae kabehane 14, 13, 17. Hanafi cuma 6. Kemudian sholat jenazah lainnya 5 dan 7, mazhab Hanafi cuma 2 niki. Nah niki perlu dipahami sebab penting untuk menghormati dan memahami perbedaan pendapat di dalam ibadah penting. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, saking pentingnya rukun ini ya sehingga Kanjeng Nabi pun tidak hanya sholat di hadapan hadirnya mayat. Jadi kalau kita sholat di depan mayat ya hadir itu namanya sholat jenazah ya. Namanya sholat jenazah. Kalau tidak ada mayat atau memang di luar tempat itu sholat ghaib. Nih, cuma beda cuma itu saja ya. Tetapi karena kita terbiasa mengikuti mazhab Syafi'i yang sholat ghaib juga sama hukumnya dengan sholat jenazah, maka kita tidak tahu tentang keputusan atau hukum dari mazhab yang lain. Nah, ini kan. Nah, wonten ulama yang mengatakan sholat jenazah itu tidak disunahkan atau makruh nggih wonten. Ya, contohnya dan kalau misalnya ada orang kita mendengar orang meninggal ya dan kita nggak bisa hadir ya, kemudian kita sholat ghaib boleh. Jenengan misalnya krungu tiyang atau konco di jauh meninggal, langsung jenengan sholat ghaib ijenan boleh di rumah, boleh ya. Jangan kemudian ijen gak semangat, udah tetap niat yang penting, okay? Niat. Niki boleh. Nah, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu disyariatkan sholat ghaib itu disyariatkan dan boleh dilakukan. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama Hambali yang wafat tahun 1350 Masehi, di kitab Zadul Ma'ad beliau mengatakan orang yang melakukan sholat ghaib kepada orang yang meninggal boleh walaupun telah lewat semalam, walaupun telah lewat 3 hari, walaupun telah lewat 3 minggu, walaupun telah lewat 1 bulan, boleh. Ini menurut ulama boleh. Ya, boleh. Anjenengan misalnya anak tangga, kemudian kita mendengar dari jauh, kita sholat ghaib di rumah, boleh. Ya, itu sunnah. Nah, ini boleh. Jadi lewat misalnya krungu 2 hari yang lalu, inarjiun konco lawasku mati, oleh rong dino, langsung kita sholat ghaib, boleh. Ya, boleh. Nah, kemudian ada juga pendapat yang lain sama. Ini adalah juga dilakukan oleh mayoritas ulama salaf. Ya, semua mempraktekkan tentang sholat ghaib, ya sholat ghaib. Niki
Tetapi ada pendapat lain, ya, atau pendapat lainnya misalnya, panjenengan pernah lihat gak orang ketika dia nggak sempat ikut sholat jenazah hadir dalam arti di depan jenazah, kemudian orang itu sholat di kuburannya, pernah nggak ini? Belum pernah, ya. Padahal itu diatur, ya. Bagaimana orang ketika sholat jenazah itu di kuburnya, itu ada dua pendapat, ya. Cuma ini nggak biasa ini. Dan jangan ngelakoni ini, wah buyar nggih. Misalnya Pak Mujali sholat di kuburan, lha iku lha apa? Ini orang akan menanyakan, ya. Nah, boleh dilakukan, ini boleh dilakukan. Ini menurut pendapat mazhab Hanafi, mazhab Hambali, sebagian membolehkan, ya, membolehkan sebagian. Ini diterangkan dalam kitab Al-Mughni karangannya Ibnu Qudamah Al-Hambali Ad-Dimashqi. Boleh. Ini menurut mazhab Hanafi dan sebagian dari mazhab Hambali, ya. Juga sebagian dari mazhab Maliki, juga sebagian dari mazhab Az-Zahiri. Ya, ini boleh. Boleh. Bahkan ada riwayat ngeten dari Ibnul Munzir, ulama Syafi'i yang wafat tahun 922 Masehi, niku pernah menceritakan sebuah riwayat bahwa Nafi itu adalah pelayannya Ibnu Umar, tetapi menjadi ahli hadis. Ya. Jadi ada pelayan pembantu itu membantu Ibnu Umar, sebab sering kerungu Ibnu Umar ngaji, akhirnya menjadi ulama hadis, namanya Nafi'. Nah, Nafi ini menceritakan bahwa apakah hukum orang sholat jenazah di kuburan atau sholat gaib di kuburan, ya, maka beliau mengatakan, saya mendengar Ibnu Umar pernah bercerita bahwa pernah disolatkannya Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha di tengah perkuburan Baqi oleh para sahabat. Niki hadis riwayat sahih niki, sahih. Bahkan Abu Hurairah dalam hadisnya, hadis riwayatnya itu mengatakan, saya sholat, mengimami sholat di depan kubur Aisyah radhiyallahu anha, dimakmumi salah satunya oleh sahabat Ibnu Umar. Ini sahih nih hadis nih, ya. Boleh lewat Arab biasa, ya. Kalau kita melakukan itu luar biasa. Sampai viral mangke, nah saya itu viral. Ini wong kok salat nang kuburan ini. Padahal ada riwayat boleh. Bahkan ini yang saya kan. Jadi ada juga zaman Umar bin Abdul Aziz itu terbiasa ketika ada sholat ada rakyatnya yang meninggal, beliau selalu hadir. Kalau tidak hadir di sholat jenazahnya, beliau turun di penguburannya untuk sholat jenazah atau sholat gaib. Loh ini nah, semua riwayat ini saya. Ibnu Umar menjadi makmumnya Abu Hurairah ketika nyolati Ibu Aisyah ketika wafat di tengah perkuburan Baqi di Madinah. Lagi ada juga dalam kitab Al-Musannaf karangannya Imam Abdul Razak As-Sun'ani, ulama yang wafat tahun 826 Masehi, ulama tabi'in. Nah, yang kedua adalah di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat, ya. Dungaren, orang pecah pendapat Syafi'i dungaren, ya. Yang pertama makruh. Nah ini. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, itu makruh. Yang kedua boleh. Itu. Yang makruh bagaimana? Ini adalah juga sebagian pendapat dari mazhab yang lain, sebagian kecil dari pendapat yang lain, ya. Dan juga sahabat-sahabat yang lain juga memakruhkan. Kayak seperti Ali Abi Thalib, ya, Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Abbas, Atha bin Rabbah, ulama tabi'in, termasuk Ishaq bin Rahawayh, termasuk Ibrahim An-Nakhai. Ini memakruhkan sholat jenazah di perkuburan, ya. Nah ini makruh menurut mereka. Jadi satu pendapat dari mazhab Syafi'i.
Tetapi ada pendapat juga dari mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh ketika kita tidak umman sholat jenazah hadir, kita boleh di kuburannya untuk sholat gaib atau sholat jenazah di kuburannya. Ini keterangan dari ulama besar Syafi'i. Salah satunya adalah Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib ya, yang wafat pada tahun 1520 Masehi di Kairo, Mesir. Niki ulama besar pada zamannya membolehkan dari kalangan ulama Syafi'i. Ada juga keterangan boleh dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama India dari mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 1579 Masehi dalam kitabnya Fathul Mu'in. Boleh. Ada juga keterangan dari Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Al-Dimashqi Asy-Syafi'i ya, dalam kitabnya I'anut Talibin juga mengatakan boleh. Beliau wafat pada tahun 1890 Masehi. Cukup 3 ulama sudah cukup karena beliau ulama besar pada zamannya. Jadi kita mengambil pendapat yang mana terserah panjenengan. Lek mengambil pendapat makruh ya aja dilakoni, kalau mengambil pendapat boleh ya dilakoni, tetapi melihat situasi dan kondisi. Mendingan sholat gaib di rumah saja. Gue mari ngaji ngeten, aku mari ngaji sholat jenazah atau gaib di kuburan yang mati boleh, budal ijen. Loh, aku mari ngaji ya ngaji, tetapi nggarai wong kresah iki sing ati. Sunnah ya sunnah, tetapi sunnah kita meresahkan bagi orang lain nggak paham, itu juga harus dihentikan. Ya ini memang begitu etika adab dari pelaksanaan sunnah. Niki para hadirin rahimakumullah ya. Bahkan yang saya ada riwayat yang sahih. Ini riwayat Abu Hurairah. Di zaman Nabi itu ada perempuan yang kulitnya hitam legam, ya, wis tua. Itu namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan. Beliau bertugas sebagai marbot Masjid Nabawi. Sehingga marbot itu sudah ada pada zaman Kanjeng Nabi. Kalau ada yang mengatakan marbot tidak ada dalam aturan, senawa maneh. Ini hadis sumber riwayat Abu Hurairah niki. Sanate sahih. Nah, ketika Nabi itu setiap ke masjid menemui Ummu Mahjan, pasti ketemu sebab beliau adalah pembersih masjid. Tugasnya beliau setiap hari ngumpulno daun-daun, ya daun-daun. Lah niku wonten juga mirip cerita tentang Masjid Sumenep. Ya, dulu ada ini cerita mbah saya ya, buyut saya. Itu dulu di Masjid Sumenep itu ada orang tua itu mendino, bukan marbot tapi ya, mendino tiap hari ngumpulkan daun-daun gugur satu persatu dikumpulkan di tempat sampah. Bertahun-tahun sehingga kemudian beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia menulis sebuah kertas yang dititipkan kepada bapaknya Yusmuni Sumenep ya. Kemudian setelah beliau meninggal disolati oleh banyak ulama, ternyata suratnya begini ya. Saya bahasa Madura cuma begini artinya, saya ini orang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Cuma bekal saya hanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap daun saya pungut, saya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan istiqomah yang remeh-temeh tetapi luar biasa di hadapan Kanjeng Nabi. Coba bayangkan satu daun solawat, jenazahnya wangi harum. Sawangane gak atus mendino tapi tiap hari dia memungut daun. Ini jadi hati-hati. Jadi pengalaman amal istiqomah apalagi terkait dengan solawat ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini makanya kalau saya cerita itu pasti saya agak sedih sebab tidak bisa niru. Tidak bisa niru. Tapi dengan cerita itu insya Allah kita muncul suatu ghirah ya untuk bersolawat.
bertahun-tahun sak daun bersolawat, sak daun bersolawat, sak daun bersolawat. Bayangkan berapa daun yang menjadi saksi beliau nanti fi yaumil qiyamah sing ngancai nang kuburan niku. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah kemudian Kanjeng Nabi ketika di masjid tidak menemukan Ummu Mahjan, ngoten. Tidak menemukan. Nang di Ummu Mahjan ini kan goleki. To ndak ono ya. Kemudian sampai sore kok enggak ada, tanya ke para sahabat. Ya, kemana Ummu Mahjan enggak kelihatan? Meninggal Kanjeng Nabi. Marah Kanjeng Nabi. Jawane ngene, aku gak kero. Saya kok gak kasih tahu kapan meninggalnya, tadi pagi. Oke, antarkan saya ke kuburan Ummu Mahjan. Itu ceritanya. Ini sahih. Kemudian Kanjeng Nabi diantar para sahabat ke kuburannya Ummu Mahjan dan di situ Kanjeng Nabi sholat jenazah. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi boleh kita sholat jenazah atau sholat gaib di orang yang meninggal dunia di kuburannya. Jadi kemudian sahabat mengatakan, kemudian kami berbaris, ya berbaris dengan 3 saf. Nanti saya akan utarakan mengapa sholat jenazah dianjurkan 3 saf. Ini ada rahasianya, ada sanad riwayat yang luar biasa. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, kemudian ditambahkan dengan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, dalam riwayatnya ini juga riwayat hadis sanad sahih. Ibnu Abbas menceritakan kemudian Kanjeng Nabi mendatangi makam Ummu Mahjan dan Nabi kemudian apa? Faqaddama, Nabi maju di depan menjadi imam sholat dan kami para sahabat di belakangnya. Dan beliau bertakbir 4 kali takbir. Nah ini boleh. Jadi ulama-ulama kita itu ada yang memakruhkan, monggo. Kenapa makruh? Ternyata ada keterangan khawatir salah faham. Ngoten to. Yang coba kita ke kuburan lah, sholat jenazah nih. Ya pasti orang akan gak apa-apa dah iku ya. Mari ngajo tambah nemen. Boleh ya. Nah, ini riwayat yang membolehkan bahwa orang boleh kalau tidak menangis jenazah maka dia bersalat gaib di kuburannya orang yang meninggal dunia. Boleh. Ini juga riwayat dari mazhab Syafi'i. Ini ya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, ya, sholat di kuburan tidak boleh, ya karena ya khawatir itu mungkin ya syirik dan sebagainya. Tetapi pesannya Imam Zakaria Al-Ansari tidak boleh sholat di kuburannya para nabi atau para rasul, ya, sebab itu yang nyolati adalah para malaikat. Kecuali sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, jadi sholat gaib boleh, ya, boleh dilakukan di depan mayat, ya, depan mayat atau sudah dikubur. Dan sholat gaib begini, kalau kita sholat jenazah tidak boleh di depannya mayat, ya, harus di belakang depannya. Ini bingung, ini mayat depan atau belakang? Depannya mayat, kita di belakang, ya. Sebab ada ulama mengatakan mayat ini sebagai imam dan orang sholat sebagai makmum, tidak boleh di depannya mayat. Tetapi kalau sholat gaib misalnya begini, tidak ada syarat harus di belakang mayat. Misalnya meninggal teman kita Banyuwangi misalnya kan, berarti kan kita membelakangi kan, atau barat, tidak apa-apa. Semua ulama mengatakan tidak apa-apa untuk sholat gaib, walaupun mayatnya di belakang kita dan kita menghadap kiblat, itu boleh lihajati, sebab ada kebutuhan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Ini keterangan dari Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Mathalib. Ini beliau seorang Syekhul Islam. Nah, para hadirin rahimakumullah, ada yang mengatakan tidak sah, ya boleh, ya banyak hal yang berbeda pendapat para ulama, ya. Tetapi
Kalau kita simpulkan para ulama-ulama abad-abad 14, 16, 17, 19 itu boleh kita sholat gaib di perkuburan orang yang meninggal dunia, boleh, ya boleh. Lah para hadirin rahimakumullah, kalau menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak disyariatkan untuk sholat gaib, tidak boleh, tidak ada gitu intinya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali boleh disyariatkan, ya. Tetapi menurut ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki tidak disyariatkan dan tidak ada namanya sholat gaib. Beda pendapat biasa, ya. Nah, ini sudah biasa beda pendapat. Makanya kita harus paham tentang perbedaan pendapat. Duh, Kanjeng Nabi niku pernah sholat gaib. Nah, ketika sahabatnya Raja Ethiopia, namanya Raja An-Najasyi di negeri Habasyah yang masuk Islam itu meninggal dunia, kemudian Kanjeng Nabi mengumumkan pada para sahabat bahwa sahabat saya ashabi ngoten An-Najasyiyah itu meninggal dunia, ayo kita sholat menyolati secara gaib. Ya, pertanyaannya, Kanjeng Nabi rut kok sapa? Wong jarak Mekah Ethiopia nu tebe. Lah kok ngerti ngono lho. Para sahabat bingung. Teko sapa roe lek Raja Ethiopia meninggal dunia. Ini. Jadi Kanjeng Nabi pernah sholat gaib untuk Raja Najasyi, pernah sholat gaib untuk Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani, pernah sholat gaib untuk Ja'far bin Ali, Ja'far bin Abi Thalib, pernah sholat gaib untuk Zaid bin Harisah. 4 riwayat ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya, kita pendapat lagi hadis. Ya. Kalau Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani, ya, itu luar biasa. Sebab ketika dalam perang Tabuk beliau meninggal dunia, maka dia disolati oleh berapa? 120.000 malaikat. Ya, ini. Kanjeng Nabi tanya anak malaikat Jibril, wahai Jibril, iku sahabatku Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani iku kok dahsyat salate sing nyembayangi malaikat. Ya, malaikat puluhan ewu. Kemudian malaikat Jibril ngasih rahasianya. Apa rahasianya ya Jibril? Sahabat sampean itu setiap hari tidak lepas membaca surat Al-Ikhlas. Nah niki jenengan gak usah takok ping pinten. Nah, engko tak jawab 1000 kok kakean. Ya, baca surat Al-Ikhlas sebagai wirid. Makanya kiai-kiai kita sering pesen orang-orang NU, orang muslim itu kudu duwe wirid. No wirid niku sakarep sampean, sementing istiqomah. Subhanallah, subhanallah. Pokoke rutin, mbok mari magrib rutin, utawa surat Al-Qur'an, utawa sholawat ana sing diwirid. Ya dari riwayat ini wiridnya Muawiyah al-Muzani ternyata luar biasa. Siapa yang tahu beliau mengamalkan Al-Ikhlas sepanjang hidupnya, tiap detik, tiap menit dia nggak lepas hatinya untuk membaca surat Al-Ikhlas. Niki. Nah, dahsyat sekali. Makanya Sayyid Muhammad Al-Maliki dawuh wong Islam kudu duwe wirid, sebab siapa tahu amal kita kurang, wirid istiqomah kita membantu kesempurnaan dari ajal kita. Niku. Ya. Sampe pilih mawon apa wirid napa serah niku. Sak nyamane ngoten lho. Aja dawa-dawa mangke gak kober njenengan. Sing sae niku selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu niku sallallahu ala Muhammad niku minimal ya 5.000 ya ibu-ibu lek harus 1.000 ngoten lek pengin mandi mana lek 50.000 sedina insyaallah gak iso turu kakean selawat. Selawat terus kok Bu, kok tambah kuru jenengan. Iya gak kok permangan selawatan mawon ya. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Itu sebuah riwayat, riwayat. Nah,
kemudian ini kanjeng Nabi dawuh ngeten niki riwayat Abu Hurairah. Na'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabihin Najasiyah. Nabi mengumumkan pada para sahabatnya bahwa Raja Najasyi itu meninggal dunia. Summa taqaddama, maka Nabi kemudian maju di depan, fasofu, maka aturlah barisanmu khalfahu di belakang kanjeng Nabi, fakabbara rabi'an, maka kanjeng Nabi takbir 4 kali. Ini hadis Imam Bukhari. Jadi boleh salat gaib, ya, boleh salat gaib. Para hadirin rahimakumullah, asik kalau kita cerita anak Najasyi ngeten, kalau ceritani wis. Ya iki kono online wis tak ceritani mawon. Ya, Raja Najasyi niku raja sing dadi raja mulai nom, ya. Kemudian dia mulai cilik senau Injil. Ya, senau Injil. Jadi faham betul nantinya ada nabi terakhir, ngoten. Karena di Injil itu ada keterangan ada nabi terakhir. Kemudian karena para sahabat Nabi dicaci maki, dihina, kemudian ada hijrah ke Habasyah atau Ethiopia dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, cacae Ali bin Abi Thalib, dipimpin sana. Kemudian diundang oleh Raja Najasyi bertanya tentang adanya seorang nabi baru di tempat atau di Mekah. Dialog dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Kalau dalam riwayat lain Amr bin As, saya memakai pendapat Ja'far bin Abi Thalib karena ini ada dalam 6 kitab sama. Ya. Lah Ja'far Abi Thalib itu sinten? Cacae Ali bin Abi Thalib sing wafat tahun 629 Masehi di Yordania. Nah dari gitulah kemudian Nabi mensolati beliau. Ya, nah kemudian iki jenengan anaknya Abi Thalib semerep mboten jeneng aslinya Abu Thalib. Jeneng aslinya Abu Thalib semerep. Jeneng aslinya Imron. Jadi Abu Thalib nama aslinya Imron, duwe gadya anak gangsal siji namanya Thalib bin Abi Thalib, maka diarani Abu Thalib, bapake Thalib. Ngene. Anak pertama namanya Thalib bin Abi Thalib, dijuluki Abu Thalib, bapake Thalib. Kayak wong Jawa kan biasanya anak pertama jeluke. Wong Madura, wong Jawa niku. Kemudian yang kedua siapa anaknya? Aqil bin Abi Thalib. Yang ketiga Ja'far bin Abi Thalib. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Fakhitah binti Abi Thalib. Gangsal anaknya Abu Thalib. Lah sing lucu malah ceritane Fakhitah, ya. Fakhitah binti Abi Thalib niki pernah menolak lamarannya kanjeng Nabi 2 kali. Sepupunya ini. Jadi Fakhitah ini anak Abu Thalib pernah menolak Nabi 2 kali. Jadi kanjeng Nabi cara wong saiki TPHP 2 kali. Jadi kanjeng Nabi tahu ditolak cintanya kali cinten Fakhitah. Jadi ada teman-teman ojo minder, kanjeng Nabi juga pernah ditolak cintanya oleh Fakhitah binti Abi Thalib. Jadi melamar bapak Abu Thalib gak diterima, akhirnya dikawinkan dengan orang lain. Ya, lah ketika Fathu Mekah, ya Nabi masuk Mekah. Kemudian ada sepupu dari Fakhitah minta perlindungan ke kalau dalam bahasa hadis Fakhitah ini Ummu Hani. Nah, Ummu Hani radhiyallahu anha. Beliau Fakhitah binti Abi Thalib. Nah, ketika Fathu Mekah, sepupunya Fakhitah atau Ummu Hani ini minta perlindungan ke Ummu Hani sebab Ummu Hani dekat dengan kanjeng Nabi. Kemudian dilindungi. Ya, nah setelah itu kemudian karena berpisah perbedaan agama dengan suaminya minggat. Ya, kemudian kanjeng Nabi ngelamar malih, ya, gelem ora.
itu ditolak dua kali. Ini ya. Lah, Muradir rahimakumullah, itu kisah di dalam banyak kitab ulama seperti itu ya. Nah, kemudian ya ini dalam kitab Sirah Nabawiyah karangannya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama India sing wafat tahun 2004 yang lalu. Kemudian kitab Hayatul Muhammad karangan Said Husain Haikal. Kemudian kitab Min Hayati Hayatu Min Ulama Tabi'in karangannya Abdullah Raf'at Al-Basyah. Niku 3 kitab ini menceritakan tentang Najasyi. Jadi pada tahun 7 Hijriah atau pada tahun 628 Masehi, Kanjeng Nabi memanggil 6 sahabat untuk diutus ke 6 negara. Ngoten ceritane. Salah satunya diutus ke Ethiopia atau Habasyah, sahabat sing namine sinten? Sahabat sing namine Amru bin Umayyah Az-Zamrani. Diutus ke Ethiopia. Tetapi Kanjeng Nabi sebelum 6 orang ini diutus ke negara itu digembleng. Ya, terus saiki negara napa? Dilatih lho, diklat rumiyin. Jadi untuk menguasai bahasa masing-masing negara itu. Jadi kalau ada penggemblengan persiapan utusan itu sudah ada zaman Kanjeng Nabi, sunnah itu mengharumkan nama negara. Nah, hubul watal minal iman. Nah, walaupun rahimakumullah, akhirnya Umayyah Az-Zamrani ini sampai ke Habasyah, diantar oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya. Itu kemudian membaca surat dari Nabi. Kemudian Raja Najasyi sudah merasa menerima Islam, dia turun dari singgasananya, kemudian langsung di hadapan Ja'far Abi Thalib menyatakan syahadat masuk Islam. Niki ceritane. Nah, ada cerita yang menarik para ibu. Dalam surat yang kedua, jadi Kanjeng Nabi niki nyuratin raja-raja 6 niku wau cuma sak surat. Nggih. Lah ten Ethiopia niku Nabi rong surat. Surat pertama wis mari, surat kedua diwaca kali Raja Najasyi. Apa isinya? Jawae ngene, "Njuk tolong po orek, aku lamarno umurom lah." Ya, cara ngene. Tolong minta tolong saya lamarkan kepada Romlah binti Abi Sofyan. Nah niki Romlah niki anake Abu Sofyan, tokoh Quraisy. Bojone niku namanya Ubaidillah bin Jahsy, itu murtad masuk Kristen dan meninggal dalam keadaan mabuk-mabukan. Akhirnya rondo. Ya. Nabi krungu wae, kok Nabi krungu wae ngono nggih semerep ya. Niki semerep jadi padakno Bu. Kono HP bisa HP ono ya. Biyen kono HP jarake ribuan kilometer, ini krungu mawon ya. Akhirnya Raja Najasyi oke, saya lamarkan. Akhirnya dipanggil ya Romlah binti Abu Sofyan bahwa saya Raja Najasyi atas nama Muhammad Rasulullah melamar Anda untuk Nabi. Diterima, saya mikir Bu. Masa Nabi mikir saya pikir dulu. Ya, pikir akhirnya menjawab mau. Dan kemudian Raja Najasyi menunjuk menyuruh Romlah untuk menunjuk walinya. Ditunjuklah namanya Khalil bin Sa'ad, sepupunya. Ya. Nah, kawin. Jadi ini ada dasar mengapa dulu Gus Dur menikah dengan Bu Sinta Nuriyah jarak jauh. Oke, Gus Dur kawin kali Bu Sinta Nuriyah jarak jauh. Situ Eno Beras, situ Eno Mesir. Ini ada riwayat membolehkan. Ya. Kemudian setelah itu Raja Najasyi memberikan mahar 400 dinar emas. Cara sampean ngitung saiki berapa 1 dinar koin emas? Lek kula semerep niku sakniki kurang lebih 2.700.000 rupiah per dinar koin emas. Lah niki 400 dinar koin emas. Berarti anggap ae 2,5 juta ping 400. 10 miliar uang maharnya Kanjeng Nabi
kepada Ummu Romlah. Yang kedua, karena Ummu Romlah ini yang kemudian menjadi nama Ummu Habibah, ya, kemudian diberikan 2 kapal besar. Karena apa? Ummu Romlah sudah menjadi istri Nabi, semua hormat, kemudian diberi 2 kapal besar menuju Madinah, Jeddah. Dipimpin kan Ja'far bin Abi Thalib, juga titip 3 tongkat, diberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi. Situ dicekel Kanjeng Nabi, situ dicekel Umar bin Khattab, satu dipegang Ali bin Abi Thalib. Sehingga tradisi itulah yang kemudian sekarang kenapa para pejabat setiap menyerahkan jabatan mengatakan tongkat estafet kepemimpinan. Sebab zaman Nabi diganti Abu Bakar, tongkat Nabi dikana Abu Bakar terus sampai zaman sakniki komando nggo tongkat iku sunnah Kanjeng Nabi. Ya wis syariah ngene saiki. Sudah syariah kok kurang maca. Niki berarti rahimakumullah wis dawa niki critani sampai tuntas dawa niki. Nah niku berarti rahimakumullah ya. Niki sadurunge arkan niki, sadurunge rukun jenazah. Artinya apa? Kalau ada orang meninggal, maka kita boleh bahkan sunnah untuk mengumumkan kematian seseorang. Itu namanya an-na'yu, mengumumkan kematian seseorang boleh. Semua ulama hadis mulai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan sebagainya meriwayatkan boleh mengumumkan kematian seseorang. Tetapi ada yang kurang pengumumannya. Begini kata Kiai Said dulu begini. Inna rajiun ya. Telah meninggal dunia si A pada jam sekian. Demikian terima kasih. Itu pengumuman bukan an-na'yu. Pengumuman biasa. Yang anaknya begini. Inna rajiun meninggal dunia si A. Mudah-mudahan mudah-mudahan husnul khotimah. Kami harapkan bagi yang tidak sibuk, yang longgar silakan untuk ikut menyolati jenazah beliau. Semoga husnul khotimah. Iki pengumuman an-na'yu. Misalnya mboten ya. Pengumuman telah meninggal dunia si A. Demikian terima kasih. Itu bukan an-na'yu cerita. Jadi itu pengumuman an-na'yu sunnah begini. Jadi meninggal dunia semoga husnul khotimah, monggo merapat cara Jawa ngoten. Monggo merapat ya nyolati ya ngedusi ya nguburi ngoten iku namanya an-na'yu, itu yang sunnah. Mungkin lek ngomong tok meninggal dunia terima kasih setengah sunnah mungkin. Niku yang hilang. Jadi nanti ada orang meninggal coba ya ditambahi dengan kalimat yang longgar. Mari kita doakan gitu. Mau semoga husnul khotimah. Yang longgar, yang tidak ada kesibukan silakan untuk ikut nyolati, mendekat dan berkumpul mendoakan jenazah. Ngoten niku namanya sunnah. Pun dengan songo niki. Kalau kelompok lain, wah bid'ah, ngoten. Bid'ah. Nggak ada zaman Nabi dari sapa niku wau na'an Nabi. Loh Nabi ngumumno tentang apa kematian Raja Najasyi. Loh jelas hadis sahih. Niki para hadirin rahimakumullah. Dadi lek sampean ngrungokno pengumuman orang meninggal, jenengan aja ngene tok. Sapa ya? Wis masuk gak krungune innalillahi wa rajiun. Masuk gak ruwonge gak jelas, langsung mawon Allahumma ighfir lahu warhamhu, mugi-mugi husnul khotimah. Untuk yang meninggal Al-Fatihah. Lho jenengan pun saya angsal niku. Sapa? Si mati. Karo juga jelas ya. Si gak jelas sampean. Niki nggih. Nah, besok kula terangaken tentang bagaimana hukum mensolati jenazah di musola atau di masjid dan caranya dan semuanya lengkap. Bisa-bisa ini nanti digawe di sini tentang sholat jenazah. Karena banyak hal harus kita jelaskan, nggih. Gini.
Para hadirin mugi-mugi manfaat barokah maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulamaikal mukram mu'azzamin wa ta'udhu barakatuha alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala sabab salim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.